mengatakan bahwa ilmu itu musalsal. Imam Rafi ini mengutip hampir semua itu dari kitab Al-Wasit Al-Basit karangan Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali itu sebetulnya hanya ulama fikih, bukan ulama tasawuf, hanya ulama. Karena beliau itu besar itu karena fikih. Ini mengarang kitab Al-Wasit Al-Basit. Yang besar namanya Al-Basit karena saking besarnya puluhan jilid terus jadi wasit. Nah wasit ini kemudian disortir lagi oleh Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Terus sebelum Imam Ghazali itu ada kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu karangan Imam Haramain, dulu Imam Ghazali. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ini pun analisis. Jadi maknanya Nihayatul Matlab puncak yang golek ilmu fi Dirayatil Madhab dalam mengkaji madhab. Sekitar 8 jilid. Kita pulau 8 jilid, ada yang 10 jilid. Oke. Nah ini sudah dekat Imam Haramain itu semuanya ngambil dari kitab Mukhtasarul Muzani. Mukhtasarul Muzani mendet saking langsung Imam Syafi'i niku nganalisis kitab Al-Um. Al-Um niku kitab ingkang diemplakaken Imam Syafi'i. Makanya dulu di semua riwayat itu yang masyhur itu ada 3. Ada riwayatul Muzani, riwayatul Buaiti, riwayatul Rabi. Tapi sing mudawwan riwayatul apa? Muzani. Ini wis dados kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Imam Muzani ngaji langsung ke Imam Syafi'i. Dan sampai ngerti. Terus Imam Syafi'i masyhur ngaos kalian Imam Malik ngaos kalian Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Awaluman katabal hadis wa jamal hadis. Imam Zuhri ngaji kalian Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' niki sing menangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ngaos apa ya Mbak Sidina Umar. Juga beberapa kali kesempatan ngawas langsung kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apapun itu yang namanya fikih itu satu ilmu sing al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi adillatul fikih itu muktasabatun. Jadi dalil-dalil fikih itu masih dicari-cari. Sehingga potensi khilafnya itu tinggi sekali. Bukan sekedar mungkin tapi tinggi sekali. Karena dalilnya masih dicari-cari. Dan semua mustadil, semua mustahil itu akan beda-beda cara pandang. Jadi kayak wajibnya sholat, wajibnya puasa itu namanya tidak fikih karena dalilnya sudah tidak muktasabah. Makanya namanya nas. Tapi orang salah kaprah kadang wujubus sholat, wujubus shaumi dari fikih itu salah, itu tidak fikih apa? Nas. Karena sudah ada dicari-cari apa? Dalilnya. Yang fikih itu al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Sehingga setiap guru murid guru itu tetap ada dengan tanda kutip ada kreasi madhab, ada istiqlal bil madhab, istiqlal bil ra'i. Sehingga era mungkin paling modern, Fathul Mu'in kitab baru kemarin, Ba'dal Alfi periode setelah 1000 tahun. Itu ya biasa ngendikan misalnya beliau menceritakan dari ulama, andai kan Imam Syafi'i masih hidup, laqalabi, pasti pendapatnya kayak saya. Atau kadang-kadang larojaan pasti mencabut pendapatnya. Karena ada hal-hal tadbiki itu aplikasi hukum yang nggak mungkin. Misalnya memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong padi itu mau 1 juta, jika ada kelompok 8 per kelompok itu telu. Jadi nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok jika minimal itu telu pengwolu gitu. Sekawan di ora kayak makani manuk. Mergo wajib taswiyah bena sinfi lan wajib aqallu sinfi 3. Ya bisa mbok bayangno misalnya zakat 20 kilo ora kayak makani manuk doro. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal per kelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan.
Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah, karena beliau itu lahir tahun 150, wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu nggak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara, karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa? Sehingga apapun sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya wong pakai 1 juta, wong naruhan 1 juta, wong gitu. Tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan taswiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, apa? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Karena zakatam 1 juta dibagi wong 8, dibaginya per kelompok 3. Kira-kira wong tok untuk 20.000, 10.000 lainnya imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah seneng malah apa? Tersinggung. Mungkin aku tuh cilok. Ini penting saya utarakan. Makanya terus disebut fi diroyatil madhhab. Ini rukun tenang. Karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya saat ijtihad itu. 1, orangnya kapabel memang punya level seperti itu. 2, tidak menuruti nafsu. 3, tidak ijabi bilirro'yin birro'yin. Orang sok benar sendiri, sok pintar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adillatiyah tersebut itu minhajut talibin. Ini kembali ke minhajut. Itu sering kritik kitab Muharrar. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini salah satu dari Muharrar. Kitab ini yutamimu fadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharrar sebelumnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharrar sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Qultu al-asoka, qultu al-azhar. Jadi sering kena semprit. Fatwanya Imam Rafi'i itu kena semprit. Ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah suci. Nah sama Rafaham berarti bodoh nih, berarti karena ini jadi tolib. Kalau ini berarti setengah apa? Kalau nganti saat ini kalau ini saya sorokan ini jadi tolib. Anak-anak sarang itu banyak sorokan ini jadi tolib ini. Jadi mulai kalau boyong antosan. Bahkan ketika saya di Jogja, sampai saya lupa berapa kali saya ngaji ini jadi tolib. Sampai uangnya gonta-ganti. Misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, di angkatan ada yang nyanyi di angkatan. Malah masih mati bang. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya watul jabah alal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud watul jabah alal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya watul jabah alal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau al asoh itu sujud itu ala sapati azumin, harus melibatkan 7 anggota. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur itu anak juga ala sapati azumin itu al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Berarti kan 7, jabah 1, yaden 2, rubatan 2, qadam 2. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih sholat orang ngono, misalnya sikile rontok ngerongkong atau dengkule rontok ngerongkong dipetel-petel orang. Nah cara zaman Imam Rafi'i ya orang nggak sujud, lawyer, mau istirahat ya bapak ya. Ini namanya al-muqtasabi min adillatiyah. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi'i menurut saya juga nggak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub awlin nabi. Isawaya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora alal wujub. Sehingga hamalar Rafi'i hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi alal wujub. Paham ya? Nah, ini jenenge dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri. Artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, tahmilan pertama ke wujud. Itu teori. Ini kan disiplin.
Tapi Imam Rafi'i juga gak salah. Saya cek di kitab Qom, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketikanya yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua. Ngeper budu, itu terkena dimno. Karena gak punya prinsip. Orang ngeper wong alim. Ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil, akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Qom ngendikan begini. Kitab Qom itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab ini masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau seneng bilang wa awad juga ada. Kalau benci nggak seneng bilang wa akroh juga ada. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akroh juga ada itu bisa haram. Karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah faukol haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Maka roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh. Darani fasad ya, makruh. Nah, fakir sekarang darani kufur makruh, jembleh wong akeh. Karena sekarang terminologi sekarang makruh itu dunal haram. Sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu vokal haram. Itu walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya maknane ya wa karraha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum mari sira kabeh al kufra ing kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna vokal haram di atas. Imam Syafi'i dalam kitab menghentikan begini, saya masih ingat betul, kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sapati alum, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid kan, solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sapati alum itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau menghentikan begini, tapi saya berharap yang sujud baru etok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong ning dongane Nabi umuk saja adalah kawaji wa sam'i wa basori. Ora ana wayadi wa rubadi. Ini kan uniknya ijtihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Thalibin, jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi cara bahasa gaulnya membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asoh kada, al-azhar kada, kamu kan sering begitu ya. Itu jangan katakan lalu Rafi'i bila dalil. Salah besar, bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama top. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat ijabah al-ardi karena Nabi ya ketika wiridan hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yaden, rubaten. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujud sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiyat sujud itu masih dicari-cari. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah tidak Islam. Orang mendebatkan nas karena nas itu maqtu'ud dilalah atau qat'iyud. Makanya jangan harus senang ngaji ke sana, ngaji beberapa kiai di sana bahwa ilmu itu jelimet, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati. Karena jelimet seperti ini. Santri senengane ilmu tasawuf. Wong ra tidur paling seneng dinasihati. Sabar itu ibadah. Jadi makanya tasawuf itu laris di Indonesia. Frustrasi itu ngerti tasawuf. Wis ono kodok-kodok. Jadi ki utang resonya ya kodok. Jadi juga alasan ranya ora kabeh kodok. Lah jadi makanya itu tasawuf gampang laku di Indonesia. Sebetulnya itu ya bagian diniati hiburan. Tapi itu salah besar ya ketika kita hanya ngaji tasawuf salah besar. Karena ilmu yang terukur mundobit kaidahnya itu hanya fikih. Tasawuf itu ilmu syuuri, ilmu rasa, sehingga nggak ada batasan. Batasannya adalah satu, kamu berani ketemu Allah dengan pendapat itu. Makanya beliau nanya orang-orang tasawuf itu, silahkan kamu punya pendapat seperti itu, apa kamu berani ketemu Allah dengan pendapat itu? Kalau berani ya itu ilmu, kalau enggak ya berarti kamu ketemu. Misalnya begini, contoh paling gampang. Saya ini sinau kitab tasawuf banyak, termasuk kitab hikam banyak. Tapi saya lihat kitab tasawuf itu kelihatan sekali bahwa karakter mursyid atau karakter guru itu kuat sekali. Karena mereka orang soleh, karena mereka wali ya masuk akal saja, tapi sebetulnya enggak mundur. Saya ulang lagi, tidak apa.
Ada ulama itu yang masyhur itu dalam guyonan ini, ada ulama besar sama-sama wali dan sama-sama jadi thariqah yang terkenal. Ada seorang murid ngaji seorang kiai, tanya gini murid kiainya, kamu pernah ngaji siapa? Saya pernah ngaji Pak Khalid. Kiai kamu kalau ngajar pernah nangis? Tidak pernah. Lareni sampai ngaji kiai ini. Sombong kok ora tau dosa iso nangis. Sehingga ya berhenti dia ngaji gitu. Karena kalau ngaji tidak pernah nangis. Kok ora tau dosa iso nangis. Suatu saat dia ngaji ke orang yang mazhabnya Sadili. Sadili itu terkenal mazhab yang orang itu harus happy, harus nggak boleh orang susah. Karena susah itu kayak orang itu bekodo. Kita kok gurumu tahu dulu, buat nanti ngaji nangis. Lara ini, kayak orang rahmati pengiran, wong nggak main nangis ya. Jadi udah tidak tahu ini gimana ini. Nah, begitulah yang tasawuf. Tasawuf itu maksud utamanya itu dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya murid namanya Habib Al-Ajmi. Semua thariqah tasawuf itu jalurnya dan itu tadi nggak mundur. Tapi tetap ilmu ya, saya ulang lagi. Singkat cerita, sanad itu saya cari ketemu di kitab Khilyatul Auliya, yaitu ini beda dengan fikih, yaitu Nabi Yahya. Ini nanti kembali ke Imam Nawawi. Ada Nabi itu satu periode. Nabi yang satu periode kita tahu ya, Ibrahim sama Lut. Tapi senior junior karena Lut itu pernah keponakan sama siapa? Ibrahim. Terus Musa dan Harun itu juga satu generasi. Tapi kalah keren karena Harun jadi Nabi karena proposalnya Nabi Musa. Yang benar-benar satu generasi dan selevel itu hanya dua, Yahya dan Isa. Umurnya ya imbang, alimnya ya imbang, statusnya juga imbang. Itu hanya Yahya dan Isa. Selain itu enggak. Kita tahu Nabi Musa jadi Nabi, Nabi Harun jadi Nabi kan karena apa? Permintaan Nabi Musa. Jadi gak mungkin nawani bantaku jadi Nabi ku atas permohonanku. Jadi gak mungkin terus macam-macam. Padahal Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun. Tapi beliau jadi Nabi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam misalnya waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Jadi dia ya. Sebab itu ketika Nabi Harun salah mengelola umatnya nyembah anak sapi, itu cengkiweng tenan Nabi Musa. Tak tinggal sendiri umat sesat, itu apa oleh mungia. Masyhur sampai qala ya bda umala ta'khud biliyati wala firus. Karena Nabi Musa itu menangan karena itu jadi Nabi mereka. Jadi seangkatan tapi beda kelas. Tapi kalau Yahya dan Isa ini satu angkatan, satu ilmu, satu generasi dan sama-sama punya poin yang hebat. Singkat cerita, Nabi Isa itu pernah melihat Nabi Yahya itu sering kayak happy. Sehingga Nabi Isa itu sering nangis. Saya masih ingat hafal teksnya, memang saya hafalkan karena ini satu hal. Mali aroka abisan, ka'annaka abista min rahmatillah. Aku roh kowe amen merengut koyo urip sampai kiamat. Sebab kiai sing terlalu khusyuk koyo pahpoh koyo urip koyo kiamat. Ka'annaka abista min rahmatillah. Koyo kowe wis putus asa saka rahmate. Ternyata Nabi Yahya juga nyimpen pertanyaan. Nabi Isa yang sering abisan nyimpen satu pertanyaan. Mali araka dohika, nak roh kowe amen wujuhe. Ka'annaka aminta min makrillah. Kowe wis bebas saka ada itu. Jadi, nah itu kemudian jadi tasawuf besar. Ya, yang dari yang happy terus ya karena enggak ingin status aisun min rahmatillah. Sing ketok sumpek terus mergo mikir Rasul Khotimah atau Husnul Khotimah karena ndak ingin aminun min makrillah. Dan itu terbukti di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong saleh ngerti ketemu ya wong loro. Ana wong kaya bangun men guyon, bangun sak kula mondok ya men guyon. Bapak kula men guyon. Ya ono sing kiai omongan hati-hati, apa-apa hati-hati menjadi dua madzhab besar. Sampai milih sing ra jelas wae la ilaha illallah. Sing gelem nangis ya. Karena lagi di duit tau, itu udah tasawuf. Itu pecundang ya, kapitalis gitu. Ngukur seneng orangnya ngambil duit kok kapitalis.
Nah, setelah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada ayat yang musyrifah, yang jelaskan. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa yang putus asa sama rahmat Allah hanya orang-orang yang sesat. Tapi juga ada ayat fala ya'manu makallahi illa qaumul khasirun. Orang enggak mikir suul khotimah itu mesti kaum sing khasirun. Wong kok sok selamat. Maksudnya jadi dua mata, yaitu khauf dan raja. Terus sampai sekarang. Makanya kamu menemukan banyak orang-orang soleh yang sauri-uripe untuk senyum. Saya menemukan itu di era modern yang Mbah Mun, bapak saya itu santai. Bahkan ketika saya masih ingat bapak saya, nanti hajat gak kasih lu semua. Karena ada sekian hajat itu tidak kesampaian, terus ibu marah-marah. Kata bapak saya masih ingat, saya sudah lihat di tahun itu. Kalau takut, kenapa jenengan ketika hajat gak senang kok tetap santai mau dari bapak, dari ketara pengiran. Murah pengiran kok itu kasih kajat. Kebetulan tasawuf kita itu mengikuti Syadiliyah, itu yang diriwayatkan kitab Bukhari. Kitab Bukhari itu ngaji sama Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu ngaji sama Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu beliau nganggap dunia itu suara happy kan. Bahkan beliau ngendikan Allah itu selalu baik sama kamu. In a'taka asyhadaka birra. Kalau sedang memberi kamu minta diberi asyhadaka birra. Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa dia zat yang baik, makanya kamu minta dikasih. Wa mata mana aka asyhadaka qarra. Kalau Allah sedang tidak nuruti karep kamu, maka Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang qahar, zat yang enggak bisa dirayu, diintervensi. Fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Maka di semua itu Allah tetap mengenalkan dirinya dan kamu menjadi kaula yang hebat, jadi hamba yang hebat. Ya, misalnya kowe duwe presiden atau duwe pacar atau duwe bojo. Tiap buat rayu kena, ora keren. Kok murah, dirayu kok kena. Kita butuh orang-orang yang idealis, yang kohar, yang keren. Gak gampang dirayu, gak gampang manut. Dan Allah itu sifat kohar ya nyatanya punya, sifat rahman ya punya. Maka kata hikam, jika Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin mengenalkan sifatnya yang rahman, yang al-barur rahim. Kalau sedang tidak memberi kamu, Allah ini kohar, gak mau dirayu kamu, gak mau. Dan itu semua sifatnya dan kamu harus syukur karena dikenalkan sifat-sifatnya. Dan itu tarik apa? Jadi dan kita karena mengikuti kitab itu artinya kita segaris dengan kultifan kita dan nanti bagi dari kalau banyak. Ini penting sekali. Tapi semua itu dikelola rasa. Beda dengan fikih. Nah ini makanya ini bedanya fikih dan itu. Semua itu dikelola rasa. Misalnya kowe sowan Mbah Mun dikai daharan kok mangane iku rada abisan, rada gak nyaman. Mesti sing ngekeki kan perasaan. Kurang enak ta dene mangan gak nyaman. Itu juga gak suka. Jadi kalau kamu ning donya terlalu mikir suul khotimah terus gak sholat ning masjid gak happy, untuk ditompo tara sholat, Allah juga gak seneng. Terus tak kei hidayat sholat, ijek gremeng, ijek hidayat apa meneh. Sehingga itu koyo gak mergani hidayat. Dan itu pendapat Abdul Hasan Asy'ari sampai beliau ngendikan qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a ru'yatit taksir. Kowe ngamal salat kok ditampa mbok ora mbok sempurna mbok ora, tapi kowe bersaksi pira-pira diparingi salat. Itu lebih baik ketimbang kowe salat sempurna ijek ngrasa salate pepekok. Mergo ngono iku padha karo kowe gak rido pepekok to. Terus ora nabi ra wali kok pengen salat sempurna. Pira-pira kowe gelem salat. Sampai beliau ngertikan, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a syuhudil taksir. Masyhur. Kan yo ngenyak sing ngekeki. Napa ngenyak sing? Itu jadi toreko saiki. Sehingga guru kita termasuk Mbah Mun Basir nek ora ngawur salat ben. Boten sadhe ben, serupa gedang lah boro-boro gelem salat. Misalnya sholatnya orang cukup sah, dan disana rahmati pengiran. Jadi gak mundur tasawuf. Semuanya pakai rasa. Ya semuanya pakai rasa. Dan itu jadi dialog besar antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Fasodaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala al-ulama warasatul anbiya. Di semua teks hadis itu tidak ada ngendikan Nabi ini. Al-ulama warasati. Al-ulama
Para satu. Fakulu nabiyan qabla nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yakhlufu alim min ulama. Karena nabi ngendikan ulama itu warisnya para nabi sebelumnya. Ana ulama sing alim allamah la yangkih wala yakruju imra'atan. Gini Imam Nawawi. Lalah jenenge Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria. Apa Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku pangeran. Nabi Yahya ku nabi alim. Ya Yahya khudil kitab biku wa atinahu hukma. Mulai cilik alim. Nawawi abae delana jenenge Yahya. Mulai cilik yo. Bareng nanti sepuh alim alam yo ora nek kene. Kok ulama Rasul alim. Yo ulama nabi sing alim alamah bojone akeh. Mulane Nabi Sulaiman yo nabi bojone akeh. Niki cerita. Ya sama seperti tadi. Dalam manhaj tasawuf ya ada yang ngikuti Nabi Isa. Dia selalu ketok prihatin. Ono sing niru Nabi Yahya sing ketok hebat. Tapi dhisik wong cek waras kabeh. Kullu dzalika lillah wa li ajrillah wa fi. Seyo kapitalis kabeh. Jadi duit ya hebat ada duit. Jadi kita ini tidak tasawuf sama sekali karena dididik makhluk sing jenenge duit, bang. Senang berdasar duit. Sumpah berdasar duit. Itu mazhab Donald Trump. Kapitalis. Ini penting kalau semoga kalau tutup menjadi foto tag tentang kitab Minhaj itu. Kalau ini hari apa? Tadi gitu teman. Kalau ini Senin kepanggil Habib Muhammad. Jadi Muhammad itu Habib Anis itu. Nah, beliau akrab sekali dengan saya dan saya sebelum itu memang punya sekian referensi tentang kitab Minhaj itu. Satu kitab itu Kesintaan Basiber dan itu Basiber juga dari guru-gurunya. Sohibu Sintidurot yang terkenal punya kitab Sintidurot. Kamu kira tiap hari maulidan benar? Beliau itu tiap hari yang istiqomah ya baca kitab Minhaj. Jadi sentralnya fikih ya Minhaj itu. Cuma saya mohon sama jenengan kalau ngaji itu ya setengah. Ini mah kayak saya setengah. Gak boleh mau ngaji ngalor itu gue pak ngoper itu tak kok mikir. Itu enggak ngaji hiburan. Ini ngaji. Salah. Karena fikih itu tidak tasawuf. Tasawuf itu enak kan? Tasawuf itu rasa. Kadang kue fase kelawet bener. Masyhur. Banyak kan yang saya di Ihya. Ada preman fase. Tapi kadang bener pengira. Masyhur kan? Nabi Isa itu jalan-jalan sama kaum Hawariyin. Pendereknya tentu Hawariyin kan orang-orang soleh yang luar biasa. Terus ada preman kampung situ yang saking iseknya, saking berontoning lihat orang soleh itu spontan tuh dia jalan. Orang Jawa itu kayak terhipnotis ikut jalan. Intinya sing orang Hawari ini salah satu ya tentu. Salah satu orang Hawari ini asro'a fil masjid, dia cepat jalan karena takut sejajar dengan yang fasik. Sing yang fasik karena tahu diri abto'a fi masjid, dia sudah rendet nah. Biar benar-benar di belakang orang-orang soleh. Ya kata beliau, saya ini tidak pantas sejajar orang-orang soleh. Jadi dari awal dia rendet no jalannya abto'a fi masjid karena nggak ingin sejajar dengan yang soleh-soleh. Yang soleh nyuruh saya ujub malah asro'a fil masjid supaya tambah jauh dari fasik karena izin lah. Masa ngaji Minhaj Thalibin melakukan bareng preman kan muluan. Akhirnya apa? Saat itu juga al-hawahu ila Isa. Juga orang berwahyu ke Isa. Lias ta'nifa al-amal. Dua orang ini harus setar memulai amal. Ini saya hapus pahalanya sehingga dia nol. Ini saya hapus dosanya sehingga nol. Sama-sama nol kata. Jadi enaknya tasawuf di situ. Bahkan orang fasik saja sekali berperasaan benar langsung melejit. Ini tasawuf. Karena dia bisa mengelola hatinya sama Allah wa billah. Kalau fakir tidak bisa. Misalnya ke sujud oleh pangeran tenan lan sikil mene tetep rasa. Sudahno oleh pangeran nangis-nangis terus sikil mene. Sana ndak? Ndak sah, enggak nerima fakir gitu enggak. Harus jelas aturannya harus. Enggak bisa, fakir hanya olah rasa. Jangan samu sholat terus pakai najis di sini terus.
Enggak kamu hilang, kenapa aku hilang? Ya gaweane Allah, aku mau ngilangi gaweane Allah. Ora iso kan. Kalau tasawuf bisa. Masyhur Nabi Isa liwat Ahawari ketemu asu. Orang Hawari ini karena santri itu ya mau busa asu nih. Wahai anjing kamu harus mirip ini Nabi Isa mau liwat. Kata Nabi Isa, "Dak, fa inna tariq bainana mustaqim." Baro. Ratan wae wong akeh, wae makhluk akeh ora wae kudu asu ya berhak liwat. Ratan. Itu tasawuf itu luar biasa. Makanya darani sufi, minas sufi itu kapuk, halus sekali. Perasaan tasawuf itu. Terus saya itu tidak sombong. Saya di kamar merenggut saja nggak berani. Kadang saya mau tidur, orang telek, mau tidur ada apa yang nggak enak. Kasur saya kotor, mau geremeng itu isi. Ya Allah hada mulkuka, wa ana ahya fi mulkuka. Masuk pulau wa anak dimariin minta pulau nu teng kerajaan jenengan bersani kok ketok merengut kok ora ora rido be. Mumpun isin akhirnya santai. Nang kula nu mboten ati susah. Cara kula nguru asus. Nah di sini kelihatan sota Allah azim fina qala ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka isin apa hazan itu isin. Tapi saya tidak mau tambah ilmu. Tambah hasil kok tambah prihatin, kok paling disuul. Itu udah enteng, Rasul. Tapi menurut saya nggak perlu seperti itu, nggak perlu berlebihan. Ya, tapi tadi karena rasa orang nggak bisa didikte. Ya, orang lain karena ini rasa nggak bisa didikte. Asal semuanya billah wa fi. Makanya ada mali aroka abisan ka annaka ayista min rahmatillah. Jadi tak guys mali aroka dohikan ka annaka aminta min makrillah. Ini karena rasa gak ada batasannya. Beda dengan fikih ada apa? Batasannya. Jelas. Salat kudu nutupi aurat, selain pangeran nagar. Nutupi aurat meskipun bisa bin maksud ya tetap sah. Itu aneh. Salat banyu gasapan, kelambi gasapan ning empere Cina bermung di syarat ya. Sah. Ini masjid haram ngarepe Ka'bah kok delem ketok tetep ora sah. Padahal di pinggir gak ada urusan WFQ soalnya sempritnya itu jelas aturan ini dan jelas itu dimulai dari apa dan kalau protes begini nggak ngaji ngaji tolifin ras tengah apa berarti orang ngaji ukuran WFQ jelas ukuran jelas itu dimulai dari apa makanya setiap kita muhtasor walasan itu ben gampang dihafal dulu mengkotiri ngaji tolifin kita muharrar terlalu besar kata Imam Rafi kita basit terlalu besar. Makanya saya muhtasar. Lias juga alat toli bikin semua muhtasar itu supaya gampang dihafalkan. Tapi kalau Imam Nawawi ramenangi kula sampean, terus di muhtasar itu merapal. Makanya saya sampean itu melayani target. Sama dulu nanti di Bukati. Semua kitab besar lah diikhtisar oleh orang-orang setelahnya. Alasannya lias juga alat toli. Makanya sampai betul baru kayak udah gitu lebih dua orang apa? Orang butuh apa lafadznya bersepaling kak ngelotok. Kalau awal gini kau sani gitu ngelotok. Ngelotok setengah apa? Ini kalau wajah tentang minhajud, tali di nama minhajud. Wakana Sayyidina Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini gurunya siapa Abdurrahman. Ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu alaih. Sangat menganjurkan tahrid wa yaqulu inna Nawawi domina bil futuh liman qara'a fi. Imam Nawawi menjamin siapapun yang ngaji minhaj talqin pasti ke futuh. Makanya nanti saya ngetes kamu ngaji ndak ke futuh enggak. Kalau futuh ya ngaji betul, kalau ndak ya ndak. Karena inna Nawawi domina bil futuh liman qara'a fi. Ya, di tahun depan bisa ke sini menerapkan minhaj terus ke futuh. Nah, ora berarti kan ngaji. Cuma tadi kita betul-betul ini ukurannya. Wafi kita bil kirtas ani Syekh Faqih Abdullah bin Umar Ba'abad annahu sa'alahu Syekh Kutub Umar bin Abdurrahman al-Attas fi ma taqra'u minal kutub kamu itu ngaji apa? Singkat faqala li Syekh Ali Baros ya Ali aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fi fa innahu mubarakum wal fathu insyaallah hasulun fi qiraati li annahu qaminun bidzalik wa kayfa lahum sunnifu kutbun wa qad ta'ali qari. Di beliau Said Umar kalau ada murid-muridnya pulang atau boyong ditanya, kamu ngaji apa?
beliau ngendikan akrik rufi kita bermin. Murid-murid kamu ajari kita min. Wa akrik jami ashabika. Setiap ketemu orang, ketemu murid, ajarkan kita min. Hanya gini sudah benar kamu ngaji minhaj sama Gus Andi ngaji jadi bagus karena ini musalsal apa? Musalsal. Ya tadi sudah saya terangkan minhaj min kitabil muharrar min kitabil basit tabasit min kitabi nihayatil maqlah. Jadi mantap dari kitab Mukhtasarul Muzani Minas Syafi'i. Jadi sudah benar secara sisi. Tapi soal ada kritik-kritik kultur karena tadi karena masih ada al-mutasabati al-mutasabi min adillatian atas sisi. Wa kana sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Attas yahussu katsiran ala qiraatil minhaj min Nawawi. Wa qala, padahal ini pada Sadat Alawi, ini orang-orang alim yang dari Badatul Rasulillah, dari turunan Nabi itu saja yang enggak pernah ditinggalkan ngaji apa minhajul. Mana turunan Jojo ini, sebutune Nabi ada mojo. Wa qala man arada ayaqra asy'an min syuruhi falyaqra al-muhim awalan summan nihaya summa tuhfah. Waman askala ali syai'un tufa wa nihaya fal yuraji al-ghurab. Jadi dulu cucu-cucunya Nabi yang alim alama itu banyak sampai beliau ngendikan apal sarah-sarah minhaj. Sampai apal sarah-sarah minhaj. Wa qala radhiyallahu anhu man arada ya ta'lama fa ali bil muhni aw syarhil minhaj. Wa man arada yu'allima fa ali bil tufa. Wa man arada yuhiqa fa ali bil mahalli alal minhaj. Ini biasanya yang beredar di Indonesia itu yang minhaj di syarhil apa? Mahalli, ya, jenenge Kanzur Rohibin, Kanzur Rohibin fi syarhi minhajil. Terus al-musamma diarani Kanzur Rohibin syarhu napa syarhi minhajil talibin wa ali khasyata qalubi wa umara. Ini yang biasa beredar di Indonesia. Biasanya pakai satu paket dengan apa? Mahalli yang di khasyai siapa? Qalubi dan umara. Jadi ini sudah benar kan, ini cerita, jadi ini sudah benar. Ya sudah benar, minhajul talibin. Nanti mengukur benernya lagi, Nawawi menjamin. Nanti kalau begitu ya sampai benar, kalau enggak ya sampai benar ya kan, enggak sampai. Jadi makanya saya mohon sekali ngaji minhajul terus, jangan harus setengah hafal. Ya kayak saya tadi, misalnya dengan hafal detail itu hafal gambaran, karena ini penting sekali. Jadi Ben Imam Nawawi ngendikan kultu itu kelihatan duduk perkara itu, karena itu memang benar-benar al-mutasabi min adillati atas sini. Ya kayak tadi, misalnya sujud, kalau melihat bab murtad, kayaknya benar Imam Rafi kalau melihat bab murtad. Misalnya bab murtad itu, ada orang Muslim sajadah li sonamin. Itu termasuk fi'lu yang memurtadkan. Ya. Itu syaratnya ala sapati agumen apa cukup pak ijabah? Enggak kira-kira. Cukup patun. Jadi kalau Imam Rafi'i bantah cara bantah-bantah, oh gue murtad Islam, masuk gue sujud rasa itu. Padahal ketika sujud yang berhala itu langsung murtad, alasannya apa? Sujud meniku mukhtasun lillah, jika anak wong sujud dimakhlukin dengan cara seperti itu, meskipun niatnya gak sujud yang berhala, tetap dihukumi murtad. Karena sujud seperti itu mukhtasun lillah. Artinya apa? Untuk sujud mukhtasun lillah itu hanya cukup fatul. Kira-kira gitu, cara hujah Imam Rafi'i gitu. Cara bantah-bantahan, cara basul masail. Mengenai undang. Nah tapi cara alasan Imam Nawawi masuk akal lu ya, manfaatnya tak hadis umur itu anak sudah alasan pati. Aduh, kalau sujud yang melibatkan 7 anggota. Tentu kalau kamu lakukan betul lebih aman. Umpama tenan wajib kowe nglakoni, umpama tenan sunat ya wis mbok lakoni. Paham ya? Nah, jadi ini makanya jadi kitab Minhaj itu sebetulnya menceritakan kitab Muharrar. Cuma dalam hal-hal yang beliau enggak setuju ditutup dengan kultu as-sahih kata al-asah. Nah, terus misalnya kita ngaji apa terus piye mau radio anu amin. Kalau Rasulullah turun ngono-ngono. Terus bareng-bareng ketemu kanjane iki ngaji. Lah ketemu sehat ketemu. Umar ono. Dadi ora cocokan isine kitab, cocokan ketemu sapa. Itu penyakit. Ngaji zaman akhir terus ngono kabeh kelakuan. Lah ini harus dirubah. Nek niat ngaji yo materi minhaj. Ketemu kanjane iki paham gak? Tak cocokan bodoh ra paham. Min kok aplos. Saiki ora ngaji koyo reoni, kenapa?
Bar ngaji ora kok takok ini. Ini ketemu sapa Umar ngaji to? Gak gitu. Muhammad. Yo ora. Yo ora. Iku ya HP tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong niate ngaji kok takokane ngabsen. Cocok. Kata ora sing kelakon. Oh itu kok. Kata apa kabeh? No? Lho yo kudu rubah. Jangan salah ora dirubah. Jadi sekali gimana ngatain orang yang pun itu mau ngomong foto foto oh enggak masuk alasan ngaji ini hati kita mulai begini ini aja terus niki sampai niki mbak jubile kitab